Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fraditya Wiranti SPD dengan nomor induk mahasiswa 232051080. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Simalungun tahun 2023 di gelombang 3. Berikut video praktek pembelajaran yang saya buat di tanggal 4 Maret 2024. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya 10.8? Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, boleh ketua kelas mana? Iya, silakan disiapkan dulu. Siap, siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Siap, Bun. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bunda absen dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir ketua kelas? Natasha. Apa kabarnya Natasha nih? Ya. Siapa nak? Anissa. Vanessa. Sakit? Feby izin. Teman-teman yang lain sudah masuk, Fari? Nah, oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita menyanyikan lagu Profil Pancasila dulu. Sudah tahu kita masuk di materi apa hari ini? Oke, hari ini di tanggal 4 Maret 2024 kita akan masuk ke materi sistem ekskresi pada manusia. Nah, sebelumnya Bunda mau bertanya dulu nih sama Anda semua. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, seperti biasa Bunda mau validasi perasaan Anda semua sebelum memulai pembelajaran hari ini. Nah, apakah sedih, bahagia, marah, atau ngantuk?
silakan Ananda tuangkan di kertas atau di buku catatannya masing-masing buat emoji apa yang Ananda rasakan hari ini. Ada yang udah siap? Oke, silakan Ananda perlihatkan kepada Bunda emoji yang Ananda rasakan atau perasaan yang kalian rasakan hari ini. Oke, senang, bahagia, bahagia. Oh, bahagia semua ya. Bahagia menerima pembelajaran hari ini? Bahagia. Itu Fahri ada ngantuk. Karena udah siang ngantuk ya Fahri. Ada lagi yang ngantuk? Semuanya bahagia, hanya Fahri yang ngantuk. Ini senang, bahagia, happy, beneran happy nih. Alhamdulillah. Lihat, ngantuk Fahri sama Farel. Boleh silakan dicuci dulu mukanya sebelum memulai pembelajaran. Harus fresh dan siap memulai pembelajaran hari ini ya. Kamu dan kamu coba berdiri. Silakan masukkan bajunya juga ke dalam celananya. Silakan keluar dulu. Dibaguskan dulu bajunya. Silakan nak. Nah, mengenai materi kita hari ini tentang ekskresi, Bunda mau tanya dulu, menurut Ananda, hal apa saja yang dapat merusak sistem ekskresi pada manusia? Ada yang tahu? Oke, Zura. Hepatitis Itu penyakit hepatitis. sama gangguan fungsi ginjal dan sirosis hati. Itu sudah mengenai gangguannya ya. Dia faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa bisa rusak kira-kira sistem ekskresinya. Ya? Bisa Oleh bakteri iya, itu faktor, berarti faktor eksternal ya. Berarti Bunda bantu jawab, itu ada pola tidur kita ya, ada kekurangan tidur, terus bisa jadi kekurangan apa lagi kalau sistem ekskresi kita itu mengenai ginjal, kekurangan gizi. Yang lebih spesifik lagi kalau kita kira-kira kurang minum air putih bisa merusak ginjal. Terus apa lagi? Kurang vitamin bisa juga ya, dan faktor-faktor lainnya. Ada mungkin bisa itu merokok juga bisa berpengaruh, yang minum-minum alkohol ya itu juga bisa berpengaruh. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran ekskresi, semalam kita sudah mempelajari sistem respirasi atau pernafasan. Masih ingat nggak organ-organ apa saja yang terlibat dalam organ pernafasan kita? Ada apa aja? Nah, kemarin ada mulut. Oh ini, oke. Nah, sebelum kita memulainya, Bunda ada video motivasi ya. Video motivasi, silakan Ananda simak video ini. Halo sahabat Bahagia Studio, kali ini kami akan membahas satu cerita inspirasi Silakan. mengenai sebuah ember bocor yang dimiliki seorang petani. Tentunya ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Di suatu desa, ada seorang petani yang selalu mengambil air untuk keperluan sehari-hari. Silakan dari disimak mata air jernih videonya. yang terletak di pinggir hutan. Petani itu memikul 2 ember besar. Salah satu ember ternyata memiliki lubang kecil halus sehingga air dalam ember menetes sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, dari ember yang bocor tersebut hanya tersisa sepertiganya saja. Hari berganti hari, hal itu terus berulang. Suatu saat, anak petani yang mengetahui hal itu akhirnya menegur ayahnya yang dianggap melakukan hal yang sia-sia. "Ayah, apakah ayah tidak tahu jika salah satu ember ayah itu bocor? Jika tidak ditambal, maka ayah membuang waktu dan tenaga dengan sia-sia." Si petani tersenyum lalu mengajak anaknya menyisir jalur yang biasa dia lewati saat mengambil air. Si petani pun berkata,
Sebenarnya ayah tahu bahwa salah satu ember yang biasa ayah gunakan bocor. Oleh karenanya, ayah menaruh bibit cabai, tomat, sayuran, dan bunga di sepanjang jalan ini. Sekarang kamu lihat, di sepanjang jalan ini sudah tumbuh berbagai macam bunga, ada cabai, tomat, dan sayuran lainnya. Ember yang bocor ini ternyata memberi manfaat untuk kita. Sahabat Bagia Studio, ember bocor yang memiliki kekurangan seringkali diremehkan dan dianggap tidak berguna. Namun, ternyata di balik kekurangannya, dia justru bisa memberikan manfaat dengan membantu menyuburkan tanaman di sepanjang jalan. Begitu juga dengan kita, semua orang dilahirkan dengan kemampuan, kepintaran, dan kondisi keuangan yang berbeda-beda. Namun, siapapun kita akan selalu bisa memberi manfaat bagi orang lain atau lingkungan sekitar. Dan sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bisa memberi manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Sahabat semua, walaupun kita memiliki kekurangan, bukan berarti kita tidak berguna. Tuhan akan selalu memberi jalan asalkan kita mau berusaha. Dan yang pasti, apapun kekurangan kita, kita selalu bisa memilih untuk bahagia. Jika sahabat mendapat manfaat dari video ini, mohon bantu like, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa. Oke, semoga Nanda bisa mengambil hikmah dari video motivasi yang Bunda tampilkan ini. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kajian literatur dan tayangan video serta model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi organ ginjal melalui diskusi kelompok dengan jelas. Lalu peserta didik mampu menganalisis hubungan gangguan struktur jaringan ginjal melalui diskusi kelompok dan kajian literatur problem based learning dengan benar. Nah, kita masuk ke materinya. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan ekskresi? Ada yang bisa? Ekskresi. Boleh Ananda buka dulu buku cetaknya dan buku catatannya apa yang dimaksud dengan ekskresi. Ada yang bisa apa yang dimaksud dengan ekskresi? Ya, silakan. Oke, ekskresi yaitu pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak digunakan oleh sel dan darah dan dikeluarkan melalui urin, keringat, dan pernapasan. fungsi ekskresi. Ada yang tahu? Gimana suaranya? Ya, Atah? Menurunkan kadar zat produk metabolisme Menurunkan kadar dan produk metabolisme melindungi kadar apa, Nak? zat produk metabolisme tubuh. Selanjutnya, Melindungi sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. melindungi tubuh dari zat-zat yang beracun.
menjaga keseimbangan dalam tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan membantu Oke. Nah, ada yang tahu nggak alat-alat ekskresi pada manusia? Ada apa aja? Bisa ya baca tulisan Bunda ya? Saya alat ekskresi pada manusia. Yang pertama ada ginjal, hati, paru-paru, apalagi kulit. Nah, yang kita bahas hari ini itu yaitu ginjal. Nah, di situ ada gambar struktur ginjal manusia. Ya, yang di luar itu ada apa? Yang bisa siapa yang bisa jelasin kira-kira? Dari gambar, lapisan luarnya ada apa aja? Yaitu yang pertama itu ada korteks. Nah, di dalam korteks lalu ada medula. Medula itu yang bagian seperti bunga. Silakan dibuka bukunya. Lalu ada pelvis ginjal dan baru di bawahnya ada ureter. Ya. Nanti bisa Ananda diskusikan. Bunda akan kasih kalian ini video yang akan kalian bahas di LKPD. Sebelumnya Ananda lihat dulu videonya, video permasalahan yang akan kita bahas. Pertama dan waktunya terima bonus. Pertama dan yang penuh kejutan. Sementara di kota Padang, Sumatera Barat, 7 anak diduga menderita gagal ginjal akut misterius. 6 diantaranya bahkan harus menjalani cuci darah. Ketujuh pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil, Kota Padang. Rata-rata pasien masuk dalam kondisi sembab, bahkan 2 diantaranya harus dipasangi alat bantu pernafasan. Total kasus gagal ginjal akut yang ditangani RSUP Dr. M. Jamil sebanyak 23 kasus, di mana 10 anak diantaranya meninggal dunia. Wah, ini permasalahan yang sangat mendalam ya. Jadi kita akan membahasnya ini mengerjakan di LKPD Ananda masing-masing. Sebelumnya boleh Ananda duduk dulu per kelompok yang sudah kita atur sebelumnya. Silakan duduk per kelompok. Oke, ini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2. Ini hadir semua ya. Ini nak. Silakan kalau mau dibuka hektarnya boleh dibagi tugasnya sama temennya yang lain. Ini ya, berempat. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Diperhatikan dulu di PPT kita ini. Di sini ada Bunda akan menilai Ananda
semua, di sini Bunda akan menilai kelompoknya masing-masing. Di situ ada rubrik gotong royong. Kira-kira Ananda terlibat nggak dalam bekerja kelompok? Terus bersedia nggak bantu teman-temannya di dalam kelompok? Terus menghargai hasil kerja dari anggota kelompok. Terus ada rubrik bernalar kritis, mengajukan pertanyaan nanti di sesi presentasi, terus mempunyai banyak referensi yang cukup mengenai materi, lalu memperhatikan secara cermat penjelasan guru dan pada saat teman berdiskusi. Nah, untuk rubrik mandirinya, melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditentukan, lalu menerima resiko dari tindakan yang jika Ananda lakukan, lalu menguasai materi yang sedang kita bahas. Ya, video yang kita tonton tadi. Iya, ada ya, udah Bunda share di grup juga. Sesuai urutan bang. Sesuai urutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya tolong dilihat temannya ya. Presentasi kelompok. Dan selamat siang menjelang sore buat teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem ekskresi pada manusia. Identifikasi masalah. Buatlah rumusan masalah atau pertanyaan berdasarkan video stimulasi di atas. Yang pertama, apa yang menjadi ciri utama pasien yang masuk RSUP? Rata-rata pasien masuk dalam kondisi sembab, bahkan 2 diantaranya harus pakai alat pernafasan. Nomor 2, bagaimana penanganan yang dilakukan di RSUP? Mereka ditangani sesuai dengan panduan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau yang disingkat dengan IDAI. Yang ketiga, berapa total kasus gagal ginjal yang ditangani? Karena rata-rata masuknya dalam kondisi sembab dan diberikan revisi cairan untuk mengeluarkan urin, baik dengan pengobatan maupun dengan cuci darah. Berapa total kasus gagal ginjal yang ditangani? Total kasus gagal ginjal yang ditangani ada 23 kasus. Dan 10 orang lainnya meninggal dunia. Dan yang terakhir, di mana ketujuh pasien anak yang diduga menderita gagal ginjal akut misterius dirawat. Ketujuh pasien itu dibawa ke RSUP Rumah Sakit Umum Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Azhar. Yang pertama, jelaskan
Apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi dan bagaimana fungsinya untuk tubuh manusia? Sistem ekskresi pada manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Yang kedua, pertanyaan nomor 2, nama organ ekskresi dan zat yang diekskresikan. Yang pertama ginjal, zat yang diekskresikan urin mengandung air, garam, dan amonia. Yang kedua paru-paru, zat yang diekskresikan karbon dioksida dan air. Yang ketiga nama organnya hati, zat yang diekskresikan asam ampedu, garam ampedu, dan bilirubin. Dan yang terakhir kulit, zat yang diekskresikan keringat, minyak, dan garam. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Asya. Yang pertama, ginjal manusia berjumlah 2 buah yang terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang. Berbentuk seperti kacang berwarna merah keunguan, ginjal memiliki beberapa fungsi di dalam tubuh manusia. Sebutkanlah beberapa fungsi ginjal pada manusia. Yang pertama, mengatur produksi sel darah merah, menjaga keseimbangan air dalam tubuh, mengendalikan tekanan darah dan tingkat garam dalam darah, dan menjaga keseimbangan asam basa darah. Yang kedua, soal nomor 2 akan dibacakan oleh Aurel. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, tuliskan keterangan nama-nama bagian dari sistem urinaria manusia beserta fungsi dengan tepat. Yang pertama yaitu ada ginjal, yang kedua ada ureter, yang ketiga ada kandung kemih, dan yang keempat ada uretra. Nomor 3 akan dibacakan oleh Asya. Balik lagi. Nomor 3. Isilah keterangan yang kosong dengan menempelkan kata-kata di samping pada gambar struktur ginjal berikut. Yang pertama ada medula, yang kedua korteks, arteri ginjal, vena ginjal, ureter, pelvis ginjal. Pelvis ginjal. Korteks adalah bagian terluar ginjal yang berfungsi untuk menghasilkan sebuah hormon bernama erythropoietin yang berperan dalam pembentukan sel darah Keringat yang banyak, oleh karena itu tubuh kita merasa kekurangan cairan kan. Nah, dengan itu kita harus banyak meminum air putih supaya metabolisme di dalam tubuh kita bisa kembali normal. Kemudian kondisi kesehatan. Nah, kondisi kesehatan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit ginjal, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi produksi urin tersebut. Yang keempat, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan seperti suhu udara dan kelembapan udara dapat menyebabkan pengeluaran urin lebih banyak. Ya, jadi ketika urin kita keluar lebih banyak, kita harus pandai untuk bagaimana cara supaya metabolisme di dalam tubuh kita kembali normal. Nah, yang terakhir, tuliskanlah butir penting selama kalian melakukan tanya jawab dan kesimpulan pembelajaran terkait sistem ekskresi organ ginjal. Ginjal merupakan salah satu alat ekskresi yang utama. Jumlahnya sepasang dan terletak di dekat tulang pinggang. Bentuk ginjal seperti kacang areolis dan memiliki banyak pembuluh darah. Teman-teman tahu nggak warna ginjal warna apa? Warna apa? Ya, warna ginjal adalah warna merah tua. Kenapa warna merah tua? Karena ginjal memiliki banyak pembuluh darah di dalamnya. Ginjal juga terdiri atas 2 lapisan. Yang pertama lapisan luar, yang disebut korteks. Yang kedua lapisan dalam, yang disebut sumsum ginjal atau medula. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena tidak ada, baik kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Belum. Oke. Semuanya melakukan ice breaking. Handphonenya boleh disimpan dulu.
Jadi seluruhku siap berdoa. Ayah bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita akan main game. Oke, nah kita masuk. Sebelum penutupan, Bunda akan kasih kuis. Tolong Ananda barcode-kan dulu di handphonenya masing-masing karena ini masuk ke email Bunda. Ya, silakan di barcode-kan. Bisa ya? Sampai handphonenya boleh maju ke depan kalau tidak sampai. Sampai ya, silakan itu kuis mengenai sistem ekskresi. Silakan dikerjakan. Sudah? Silakan, itu ada beberapa bantuan yang kalau Ananda sudah menjawabnya, ada beberapa bantuan. Bisa? Silakan dimulai mengerjakannya, mengerjakan kuisnya. Mengerjakannya masing-masing, tidak kelompok lagi ya. Udah? Jaringan, loading. Nah tuh mulai. Pertanyaannya tidak susah-susah. Ayo dikerjakan masing-masing. Oke, sudah dikirim, berarti itu sudah masuk ke email Bunda ya. Nah, sebelum kita akhiri, Bunda mau tanya dulu, kira-kira untuk refleksi dari pembelajaran kita hari ini, ada kritik dan sarannya tidak untuk disampaikan untuk pembelajaran kita berikutnya? Ada? Sudah cukup fun untuk Ananda semua? Oke, alhamdulillah. Dari tadi yang beberapa kelompok sudah presentasi, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, jadi kita ketemu di minggu depan di pembelajaran berikutnya. Tolong perlengkapannya semua dibawa, dipersiapkan untuk kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Boleh ketua kelas menyiapkan kembali penutupan kita dari pembelajaran kita hari ini. Ya, doa. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semuanya. Terima kasih.